Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Oh ya, sebelum kita masuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar bersama-sama tentang sebab pencemaran air ya. Nah, seperti yang kakak arahkan sebelumnya bahwa pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada sebab pencemaran udara. Nah, sebelum memasuki materi yang lebih mendalam lagi, coba deh adik-adik perhatikan pada gambar yang ada di sini. Nah, terlihat jelas ya perbedaannya antara gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang satunya merupakan lingkungan yang hijau, asri, dan tercemar dari segala macam polusi. Sedangkan gambar yang sebelahnya adalah gambar lingkungan yang sudah tercemar oleh aktivitas-aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita di sini wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan alam serta isinya yang sangat lengkap, sangat asri dan sangat nyaman untuk ditempati. Sedangkan kita sejauh mana sih kita bisa menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita terutama. Nah, oleh karena itu adik-adik, mari mulai saat ini kita saling menjaga alam kita, saling menjaga utamanya di sekitar lingkungan kita sendiri, supaya lingkungan kita tetap asri, tetap nyaman untuk ditempati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran udara. Dengan tujuan pembelajaran dihadapkan adik-adik dapat menguraikan konsep pencemaran udara, terus kemudian dapat menganalisis faktor apa saja sih yang menyebabkan pencemaran udara itu, lalu menganalisis juga dampak terjadinya pencemaran udara bagi kehidupan di sekitar kita, dan juga upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi terjadinya pencemaran udara tersebut. Sekarang yuk kita bahas satu persatu dari tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu udara. Udara ini merupakan salah satu faktor abiotik yang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Udara ini mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas. Di antaranya mengandung gas yang sangat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Nah, dalam atmosfer bumi mengandung sekitar 20% oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di dalamnya. Nah, oksigen ini juga berperan pada pembakaran karbohidrat pada tubuh organisme melalui proses pernafasan. Pembakaran ini selain terjadi pada tubuh, melainkan juga kita sering mengalaminya. Nah, misalnya kita ketika membakar sampah dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Hasil sampingan dari pembakaran ini berupa karbon dioksida dan juga karbon monoksida yang akan dibuang ke udara. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan bahwa pencemaran udara ini merupakan kondisi udara yang mengandung senyawa-senyawa kimia, substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan maupun tumbuhan. Selain itu juga dapat berdampak pada kurang nyamannya pemandangan yang dapat kita lihat, terus kemudian kenyamanan serta dapat merusak barang-barang ataupun properti. Lalu, apa saja sih Kak macam-macam pencemaran udara itu? Nah, macam-macam pencemaran udara ini bisa dibagi menjadi dua nih. Ada pencemaran udara primer dan ada pencemaran udara sekunder. Nah, untuk yang primer ini pencemaran udara yang disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Sedangkan untuk yang pencemaran udara sekunder, nah ini berbeda dengan yang pencemaran udara primer.
yang mana pencemaran udara sekunder ini terjadi akibat reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya nih, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Gimana nih adik-adik, kira-kira sudah paham apa belum? Yuk lanjut. Nah, selanjutnya penyebabnya. Nah, penyebab pencemaran udara ini terbagi menjadi dua. Ada aktivitas alam dan juga aktivitas manusia. Yang pertama kita bahas dulu untuk yang aktivitas alam ya. Untuk aktivitas alam ini terbagi menjadi tiga. Ada kotoran hewan ternak, ada dari bencana alam seperti gunung meletus dan juga kebakaran hutan. Nah, aktivitas alami yang terjadi pada alam ini dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Seperti misalnya kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi sehingga terjadi pemanasan global. Nah, proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar yang berbahaya bagi kesehatan serta tanaman. Selanjutnya, kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak. Nah, dapat mencemari udara serta berbahaya bagi kesehatan hewan dan juga manusia. Sedangkan untuk aktivitas manusia ini terbagi berbagai macam. Ada dari pembakaran sampah seperti yang ada di gambar ini, terus kemudian asap-asap dari industri, bisa dari pabrik dan lain sebagainya. Kemudian asap-asap kendaraan, terutama di bagian perkotaan pasti terjadi macet yang sangat padat dan asap-asap kendaraan yang tidak terkendali. Nah, selanjutnya aktivitas manusia ini juga dapat diakibatkan sebagai asap rokok dan juga senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain sebagainya. Nah, lalu dampak dari pencemaran udara ini apa saja sih, Kak? Nah, dampak pencemaran udara ini ada berbagai macam. Yang pertama kita bahas dulu untuk yang dampak bagi kesehatan. Nah, terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai macam penyakit. Misalnya nih ISPA atau infeksi saluran pernafasan. Nah, ISPA ini merupakan salah satunya nih. Saluran pernafasan merupakan portal masuknya udara ke dalam tubuh. Nah, udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentunya, pengendapan-pengendapan logam yang terlarut dalam udara dapat mengendap di paru-paru dan dapat menimbulkan iritasi. Akibat yang lebih serius dari polusi udara adalah emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Kadar karbon monoksida yang terlalu banyak di udara atau lebih banyak dari oksigen dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Dengan demikian, tubuh akan kekurangan oksigen sehingga muncul gejala berupa sesak nafas, pusing, bahkan dapat berlanjut pada kematian apabila tidak ditangani dengan segera. Selanjutnya, dampak bagi tumbuh-tumbuhan. Nah, abu vulkanik yang berasal dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Nah, hujan asam mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau terkena abu vulkanik. Nah, selanjutnya yaitu efek rumah kaca. Nah, konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Karbon monoksida dan karbon dioksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Nah, yang terakhir yaitu rusaknya lapisan ozon.
CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin, freezer, AC, dan lain sebagainya, dan aerosol. Ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Padahal, lapisan ozon berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar UV yang dipancarkan oleh matahari. Nah, sinar UV yang dihasilkan oleh matahari dapat memicu kanker. Dengan ozon, masuknya sinar UV ini akan diredam sehingga dapat ditimbulkan lebih sedikit. Namun sayangnya, pemanasan global yang kini terjadi salah satunya diakibatkan oleh rusaknya lapisan ozon. Hal ini tentu akibat dari aktivitas manusia yang semakin marak menggunakan CFC dalam aerosol dan juga pendingin. Lalu, gimana ya Kak solusinya untuk mengatasi ataupun mengurangi pencemaran udara tersebut? Nah, adik-adik, upaya untuk mengurangi pencemaran udara ini bisa dengan berbagai macam, mulai dari diri kita sendiri ataupun bisa mengajak orang-orang di sekeliling kita. Misalnya kita mulai mengurangi menggunakan kendaraan bermotor dan mengganti sumber energi yang ramah lingkungan, menggunakan kendaraan yang hemat energi, serta mengurangi mengkonsumsi produk dari pabrik yang menimbulkan pencemaran udara. Nah, misalnya kita beraktivitas berganti menggunakan sepeda, terus kemudian bisa jalan kaki ataupun menaiki kendaraan-kendaraan yang berkapasitas lebih banyak sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan kemacetan dan asap-asap yang tidak terkendali. Selain itu, kita juga bisa melakukan gerakan menanam 1000 pohon. Meskipun tidak bisa secara seluruhnya, setidaknya kita bisa mulai yang ada di lingkungan sekitar kita, supaya lingkungan sekitar kita tidak semakin tercemar, tidak tercemar oleh asap-asap berbahaya, dan lain sebagainya. Nah, pencemaran udara ini juga dapat ditanggulangi dengan menggunakan atau menambah alat bantu di pabrik berupa filter udara, pengendap silikon, filter basah, pengendap sistem gravitasi, dan pengendap elektrostatik. Nah, adik-adik, kita tadi sudah belajar banyak ya tentang pencemaran udara. Sekarang saatnya kita menyimpulkan apa aja sih yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita telah belajar tentang pencemaran udara, yang mana pencemaran udara ini merupakan suatu kondisi udara yang telah mengandung senyawa-senyawa kimia, substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan ataupun tumbuhan nih. Lalu kita telah belajar macam-macam pencemaran udara, yaitu terbagi menjadi 2 ya. Ada pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Lalu faktor penyebab adanya pencemaran udara. Nah, ini juga terbagi menjadi 2 lagi. Ada aktivitas alam dan aktivitas manusia. Kalau untuk aktivitas alam, contohnya gunung meletus yang menyebabkan abu vulkanik. Lalu ada kebakaran hutan dan juga faktor-faktor alam lainnya. Sedangkan untuk faktor aktivitas manusia ini dapat terbagi menjadi beberapa macam. Ada karena asap rokok, pembakaran sampah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dampak yang ditimbulkan dari adanya pencemaran udara ini. Nah, tadi kita sudah bahas 4 ya, yaitu dampak bagi kesehatan, dampak bagi tumbuhan, terus kemudian efek rumah kaca dan juga menipisnya lapisan ozon. Nah, dari sini upaya yang dapat kita lakukan yaitu kita bisa memulai pola hidup yang lebih baik. Misalnya, kita mengurangi penggunaan kendaraan yang dapat menyebabkan asap sehingga menimbulkan polusi udara. Lalu kita bisa mencoba menerapkan penanaman atau penghijauan sehingga oksigen dapat diproduksi lebih banyak lagi. Dan juga upaya-upaya yang lainnya yang saya rasa adik-adik di sini juga bisa mempelajarinya sendiri lebih dari yang apa kakak jelaskan tadi. Yang terakhir adik-adik yang perlu kita perhatikan, ketika kita menyembuhkan bumi kita sama halnya
pembahasan, yaitu mengamati video yang setelah ini akan kakak berikan. Lalu kemudian silahkan juga membuat poster dengan tema pencemaran udara. Selanjutnya mengikuti arahan-arahan dari kakak yang akan kakak jelaskan selanjutnya. Nah, silahkan untuk persiapan pertemuan selanjutnya adik-adik mempelajari terkait sebab pencemaran tanah. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini adik-adik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Baik, cukup sekian untuk pembelajaran dari kakak hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Tetap jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.